Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa ala tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Ad-Hadrami sahibul kitab al-muqaddimatil hadramiyah wa usuli wa fi min jami' min sisilati bi anna taqassam bi rahmati wa maghfirah wa yuskinu fi jannah satara yubahu wa yaghfiru dhunuba wa yu'linu darajati fil jannah wa yarfa'u bi wa'asri wa anwari wa min barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kita Kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah halaman 230, yaitu kemarin masih menyambungkan a'zarul jum'ati wal jamaah, keuzuran di dalam sholat Jumat dan berjamaah. Sampai pada watamridu man la muta'ahidalahu, paragraf ketiga. Ada nggak? Wa tamridu man la muta'ahida lahu wa israful qaribi 'alal mauti aw ya'nasu bihi wa misluhu az-zawjatu was-sihru wal mamluku was-sadiqu wal ustazu wal mu'tiqu wal atiq. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa tamridu man la muta'ahida lahu, dan menjaga orang yang sakit, menunggu man la muta'ahida lahu, siapa-siapa yang tidak ada mengikat padanya, maksudnya nggak ada yang jagain. Wa israful qaribi, dan memuliakan yang dekat, udah dekat dia, alal mauti, kepada kematiannya. Jadi kita boleh ninggalin sholat Jumat atau sholat berjamaah, kemarin kan udah jelas tuh, yaitu karena hujan, ya kan, yang membasahi pakaian, nggak ada tempat berteduh orang, terus dia yang sakit, yang sakitnya itu yaitu alladzi yasuku kama saqatihi, yang memberatkan pada dirinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu watamridu man la muta'ahida lahu, mereka yang menjagain orang sakit yang memang nggak ada lagi jam jenguk dokter, atau nanti sedang dia masa operasi dibedah dan dia harus menunggu bagaimana untuk misalnya proses untuk masuk ke dalam ruang operasi, kan butuh tanda tangan, persetujuan, perizinan dan lain-lain. Nah, itu boleh meninggalkan, termasuk ya dalam ini dokter. Itu juga jangan kita lantas setengah 12 tuh dokter udah mau berangkat pakai tali jepit ke peci, dokter berangkatlah dia, tahu-tahu pas lagi mau berangkat ditelepon atau datang si suster, maaf dok, ini ada pasien gawat darurat karena harus segera ditindak, maaf saya jumatan dulu. Nah, ini berarti ngajinya kurang ini. Nah, mestinya kalau oh siap, berarti ad-daruratu tubihul mahzurat, jadi kedaruratan itu apa yang membolehkan. Nah, itu kan, jadi itu juga termasuk pasien itu.
au ya nasubihi, atau memberikan kabar bahagia, gembira, yang enakin. Ya nasubihi, menghibur. Ini udah sakit payah atau sakit, kalau nggak ditemenin dia rewel atau gimana, atau nanti akan membahayakan pada dirinya. Waktu mau Jumatan, ibu kita sendiri di dalam minum obat, apa udah waktunya obat, harus makan lagi, kita suapin lagi, kita makan, kan lama, udah kayak bocah lagi gitu. Bentar Maya, saya Jumatan dulu, wah, keburu koit Maya. Wa misluhu azawjatu, dan misalnya nih azawjatu, istri kita sebagai suami, istri kita yang sakit. Kita kan suami, masa suami orang sudah datang ke kamar nemenin bini kita, ya kan? Itu wasiharo, mertua, musuharo, suruh nganterin, udah payah mertua, udah muntah-muntah, muntahnya udah hitam, udah pucet, waktu Jumatan dulu lah, ya keburu mati. Langsung bawa, nggak apa-apa, ninggalkan sesuatu yang keuzuran. Wal mamluk, tuan-tuan yang memiliki, sekarang udah nggak ada. Wasodiku, teman, umpama di kosan, di kontrakan, di mana, saudara jauh, kayak ente, rumahnya di mana? Di Bangka Belitung. Yang saudaranya antar berantang, di sini nggak ada saudaranya, lu di sini nggak ada saudaranya, gimana? Ada kita doang, satu teman, satu kos-kosan, satu kontrakan, masih kita tinggal, ya kan? Nah, itu. Maka boleh kita tinggalkan sholat Jumat. Ya artinya gini, jangan kan jamaah, sholat Jumat aja boleh tinggalkan. Wal ustazu, dan juga guru, seperti guru ngaji atau guru ustadz, baik di pondok maupun di umum. Wal mu'tiku wal atik, yang membebaskan budak, atau orang yang terbebas, si budaknya, si tuannya bebasin. Mu'tikul atik, wal mu'tiku wal atik, tuan sama budak, budak sama tuan, yang bebaskin, udah bebas dia, misalnya dulunya ini bekas tuan saya, terus sekarang udah nggak ada, hamba saya. Wa minal a'zari, dan dari bentuk keuzuran juga, mana lagi katanya, al khaufu, rasa takut, ala nafsihi, atas dirinya, boleh tinggalin. Penyakit udah menular, merajalela, ya kan, wabah lagi nih, pandemi COVID-19 misalnya, takut ya atas dirinya, boleh nggak tinggalin Jumatan? Boleh, tapi kalau sudah aman, udah jaga jarak, pakai masker, terus juga masjid sudah sterilisasi menggunakan bentuk pakai desinfektan, pokoknya udah protokol kesehatan. Nah insya Allah dah, ya kita sudah, memang itu sudah wajib. Ketakutan atas dirinya juga bisa dengan bentuk mau dibunuh, utangnya cuma goceng, cuma takut dibunuh. Ya utang 2 juta, kalau keluar dibunuh, tarik siapa namanya, debt collector atau apalah, atau dia memang ada musuhnya di luar sehingga kalau dia keluar dapat membahayakan pada dirinya. Maka dalam hal ini menurut ulama ini juga masyhur sebetulnya, di kitab Imam Nawawi ada, di Al-Bajuri ada, dan ini khauf ala nafsihi, takut atas dirinya. Jadi itu yang perkara yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat yang jamaah. Au ardihi, atau harga dirinya, banyak nih, ya kan, bentuk dari prestis atau apa, dia merasa dirinya nanti terhina dan lain-lain.
au malihi atau hartanya, takut daripada hartanya. Seorang security ya di mall atau di bank ya kan, semua pada Jumatan kecuali cewek doang di situ, nggak ada yang jagain. Kira-kira gimana tuh resikonya tuh? Maka kalau ada waktu saya ngaji, Ustaz saya bagaimana ya, setiap Jumatan saya nggak ada sip-sipan, cuma seorang doang, kebetulan kantornya KCP cabang pembantu, gimana ini nggak Jumatan? Saya bilang boleh, itu karena uzur. Kalau saya ditinggalkan, madarat akan lebih banyak, justru bakal dibobol, betul nggak? Maling kantor karena ada yang jagain, seperti pakai cek apa tuh namanya, apa pakai untuk ada bom dan lain-lain masuk ke daerah kantor yang sifatnya penting, pemerintahan dan lain-lain. Kalau nggak ada, teroris masuk. Boleh nggak tuh? Tuh harta juga sama, kalau dapat membahayakan. Wa mulazamati gorimihi, dan keharusan daripada berhutangnya. Wa mu'sirun, itu hutang yang susah ditagih. Wa raja'u afi uqubatin alaihi, dan berharap dari kemaafan hukuman atasnya. Pada bentuk yang tadi. Wa mudafa'atul hadasi, dan mencegah daripada hadas ma'asa'atil waktu, bersama luasnya waktu. Wa faqdul lubsin laikin bihi, kehilangan baju yang sepantas pada dirinya. Lagi mandi di kali ini, baju hilang, daripada sembahyang gue telanjang, mau minjem ya gimana? Betulan tuh masjid dekat kali, ada yang begitu di kampung, bener gak? Pas mau sholat dicolong, mandi di kali atau kanyut, hanyut di sungai. Waduh gimana ini? Nah yang begini boleh tinggalkan. Kehilangan baju, ini masa sembahyang Jumat pakai daun pisang. Wa ghalabatun naumi, ngantuk yang sangat itu, ngantuk yang begitu kuat itu. Ghalabatin naum, ngalahkan tidur, udah nggak kuat itu. Ya mungkin dia bekerjanya seharian sampai meninggalkan, itu dikatakan juga termasuk keuzuran. Wasiddatur rihi bil laili, dan kuatnya angin di malam hari, kuatnya angin bil laili, di malam hari. Anginnya udah dingin, angin kalau di Indonesia saya pikir nggak terlalu ya. Mungkin kalau disertai badai, angin taifun, angin yang kuat, yang sampai dia, apalagi kalau ente tinggal di Eropa atau di Timur Tengah yang sifatnya kayak Syria, Palestina, Jordan yang dia punya 4 musim kayak Eropa, kalau musim dingin bener-bener itu menggigil sampai ke tulang. Terus angin lagi, wah. Jadi itu termasuk juga kategori keuzuran berjamaah ya. Wasiddatul ju'i wal atas, lapar yang sangat dan haus, dahaga. Tapi saya kira ini adalah bab jamaah, bukan bab Jumat. Ya, kalau jamaah tinggalin, tapi kalau sebagian ulama siddatul ju'i wal atas, lapar dan dahaga itu tetap masih mewajibkan sholat Jumat, tapi kalau jamaah boleh tinggalkan. Bahkan dalam satu riwayat juga jika tahdirut ta'am, dihadirkannya satu makanan
ya kan, maka di situ dahulukan makan, gitu ya. Karena sholat mikirin makan apa makan mikirin sholat? Nah, ya kan, makan mikirin sholat apa sholat mikirin makan? Nah, makan mikirin. Jadi memang lebih bagusnya itu makan dulu, kecuali waktunya sudah mepet, sudah terbatas, tidak ada ma'asatil waktu. Udah tahu asar jam 3 lewat 10 habis, jam 3 belum sholat, ya mungkin aja habis dari mana ya udah, ya kan, maka kerjakan itu dalam bab sholat. Nah, ini kalau berjamaah bagaimana, sedangkan waktu sudah tiba mau berjamaah, nah itu kan masih banyak waktu. Saya pikir kalau dia sudah lapar banget, makanan sudah di meja, sudah siap, tinggal makan, datanglah waktu, sikat. Kalau seandainya ya bini masih goreng tempe, kita lapar, ya kan, belum matang, ya sembahyang aja dulu sholat. Atau dahaga yang betul-betul meliputi dirinya. Berjamaah. Makanya saya paling kesel tuh kalau lagi bulan puasa nih, misalnya kan ada beberapa tuh yang ya udah tahu orang lagi pada makan minum, habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna udah komat, ya kan. Ya maksud kita, oke, pengurus, ya menyegerakan kan biar orang didengar. Mungkin nggak ada yang punya TV sama radio, ya udah azan aja dulu. Setelah azan jangan langsung koma, tunggu dah 5 menit, ya kan, sampai tuh es campur ketelan dulu bener-bener kagak koclak ke perut. Nyelip makan kolak, ya elah, makan gorengan belum sempat minum. Gitu. Jadi saya pikir ini juga yang keuzuran. Wal bardi wal wahli wal hari fi zuhri, dingin dan menggigil dan juga panas, fi zuhri di waktu zuhur, dingin. Tapi dinginnya bukan kayak dingin di kita dingin puncak 20 derajat. Dingin yang benar di bawah minus, nah itu tuh. Atau panas yang sangat terik, sampai kita pernah 50 derajat Celcius. So kalau di Mekah lagi musim panas, saya pernah di Aqobah Pak, di Jordan, di pesisir pantai, masya Allah tuh kalau goreng telur di aspal jadi tuh perasaan 40 atau 50, panasnya ya Allah ya Robbi. Saya pikir Indonesia masih enak ya, karena kita sebenarnya Jakarta cuma 23-27 kalau siang, cuma nggak ada, mungkin karena banyak efek kaca, kendaraan banyak, pohonan kurang, jadi panas Pak. Iya begitu, 32 lah ya, 30. Tapi itu sebetulnya hal yang wajar, karena itu tadi efek dari kendaraan dan kurangnya hijau-hijauan mungkin. Itu tidak menjadi keuzuran ya, tapi maksud panas tuh maka ditunda. Bahkan kalau kita panas itu ditunda sampai betul-betul sejuk, saya jam 2, setengah 2 nggak apa-apa dulu. Tapi sekarang di Timur Tengah juga siang-siang masjid udah pada AC. Kita di mari musola masjid AC domelin, makasih. Emang biar babalu. Biar umat, kalau kecuali umat nggak marah. Ini kadang-kadang kita ribut sih demi kebaikan bersama, tapi nggak mau. Panas kan kita sembahyang, kalau kita lihat panas kan kagak enak awalnya, kayak pengen marah aja, bener nggak? Pengen berantem aja sembahyang. Coba kalau kita adem, Allah, sejuk kayaknya, enak teduh gitu. Tuh gerah, boketek, sembahyang terawih, ya Allah, yang mana bawa balsam, bawa kapak, bawa GPU, ya Allah panas, kipas udah jelek tua lagi. Wasaparurub koti
dan perjalanan yang rukoh, yang apa namanya, ya memang di situ apa namanya, sebetulnya rukoh itu kelembutan, ya bisa begitu. Jadi yang memang ya begitu, tidak bisa ditinggal ataupun sesuatu hal yang memang dia harus berangkat. Wa aklu muntinin, niin, dan memakan sesuatu yang berbauan, yang mengundang aroma tidak sedap, jengkol, teh, bawang, bakso tuh, sum, bawang putih, dukhan, rokok. Boleh, cuma maksudnya illam yumkinhu izalatuhu, jika tidak memungkinkan untuk dihilangkannya, yang tidak memungkinkan menghilangkannya. Ya kita kalau makan jengkol sebelum sholat, misalnya sikat gigi, sekarang banyak kok ada namanya pembersih mulut, pakai itu bawang misalnya, boleh. Tapi jika di waktu sholat itu menimbulkan bau dan makruh hukumnya. Kalau nggak bisa juga, waduh, mengganggu orang lain, bahkan boleh kita meninggalkan berjamaah. Terlupa gitu, makan yang sifatnya bau, kalau kita sholat dapat mengganggu yang lain, amin, baunya semriwing gitu. Tapi saya pikir kalau untuk keujuran Jumat ini tidak, karena ini masuk kategorinya masih bisa dihilangkan. Itu memang tidak bisa sama sekali. Wa taqtiru suqufil aswaq, dan memang dia menjaga di satu bentuk pasar gitu. Jadi apa namanya, kalau ditinggalkan ya dia mungkin bisa hilang tuh barang atau apa. Dan memang, tapi dalam muamalatnya, nah ini sebagian fuqaha terjadi perbedaan pendapat, ya kan. Kalau misalnya pada saat sholat Jumat, ya kan, maka kalau Imam Syafi'i itu hanya sampai pada khutbah naik, tapi kalau sebelum itu masih boleh. Ya, kalau sebagian riwayat yang lain, maka udah pokoknya di waktu Jumat tidak boleh bermuamalat. Sebagian yang lain boleh tapi habis Jumat. Nah, kalau Anda tidak di Saudi pernah umrah haji, biasanya kalau waktu azan tutup. Nah, ya kan, waktu azan ada apa saja sholat 5 waktu. Maka haram hukumnya berniaga, berbisnis, muamalat di waktu sholat Jumat, yaitu dari khotib sampai batas itu aja, sampai salam imam, udah di situ dagang lagi dah, nggak apa-apa. Wazalzalati, dan ketika terjadi gempa, lagi gempa, ya kan, nah boleh. Kok kabur lagi sholat kabur, ya boleh-boleh aja sih. Apalagi sampai kita khawatir masjidnya mau roboh atau apa, atau kita terjadi gempa kemudian kita meninggalkan apa jamaah, baik Jumat maupun jamaah, itu boleh menurut ulama gitu ya. Faslun, ini satu fasal. Surutu sihatil qurwati, syarat-syarat sahnya mengikuti, bermakmum. Ada syaratnya. Jadi syarat-syarat sahnya bermakmum, an la ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Yang pertama, dia tidak mengetahui pembatalan dari sholat imamnya bihadasin aw ghairihi, dengan sebab berhadas atau selainnya. Nggak mengetahui, kalau mengetahui batal. Ini dia jadi imam, dia bilang begini, saudara, saya batal sholat nih, tapi saya jadi imam ya, nggak boleh. Kan kalau misalnya dia tahu pembatalannya seperti apa, kemudian dia masih ikut sholat pada dirinya, berarti imam, maka di sini kategorinya dia tahu, maka itu yang tidak boleh. Kalau tahu, kalau tidak tahu nggak apa-apa, kan kita nggak tahu. Misalnya nih, mungkin dia jadi imam, pas ketika rakaat kedua ketiga, aduh, gimana ya, gue batalin apa enggak nih?
malu juga kita misalnya gitulah atau gimana, dia memang nggak tahu ilmunya nih imam, terus dia tetap lanjutkan sholat, sedangkan ini perkara kan tidak tahu makmum di belakang. Nah ya kan, ini kan pengajian waktu lalu kan pernah dibahaskan. Jadi kalau urusan imam jangan kita mencari-cari sesuatu yang hal yang hal hadas itu tidak bisa. Nah, termasuk juga di dalam goirihi selainnya, seperti misalnya pada kenajisan itu saya pikir tidak perlu harus mencari sampai detail gitu. Maksud saya kita yakini aja itu imam gitu loh, sah gitu loh, kecuali kita tahu ulang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kejadian nih salam astagfirullahaladzim, dia ragu ya kan, aduh ternyata pas lagi astagfirullah baru istighfar, ya Allah tadi sebelum ke masjid bini saya nyium mau pamitan, dia marisan, waduh inget dia langsung umumin, saudara, saya tadi mohon maaf nih ya, saya lupa, saya batal tadi, lupanya sebelum berangkat istri saya nyium saya, cipika-cipiki salaman. Wow, dasar imam nggak begitu, ya sudah ulang, ya ada ulang jangan ulang, karena kan tahu gitu, mengulang itu karena sifatnya telah diketahui. Kalau kata nggak apa-apa. Kalau diem aja nggak apa-apa ya? Kalau imamnya diem aja? Kenapa? Imamnya diem aja? Iya nggak jadi soal kan bilang. Kalau imamnya diem aja berarti tidak tahu. Imam. Nah udah selesai. Nggak usah kan kita nggak tahu. Makanya kita apalagi masalah kenajisan. Apakah imamnya itu? Kita mau tes dulu. Mam, aku tanya nih satu. Punya wudu nggak? Udah mandi junub belum? Jangan-jangan tuh celana dalam mau cuci seminggu, almost begitu. Itu urusan batin ini yang nggak usah nanya detail. Cukup kita hanya mengetahui zohiron aja. Oh iya. Umpama kata kita tahu, nih kita tahu pas lagi imamnya di depan, kita di belakang dia, pas kita kakinya begini, ya kan? Ya, keluar darah, atau ada bekas kotoran. Apa tai cicak ya kan, atau kalau bekas mungkin dia lupa tai kotor kering pasti ini robik firli warhamni, apalagi at-tahiyatu telah kayak bener ya mak tai ayam ini nah, atau wah darah. Nah di situ kamu tinggal pilih, kamu nggak boleh ngikut, mau batalkan atau mufarokoh. Mufarokoh tuh memisahkan diri, kamu nggak sah ikut sama dia sampai akhir, atau ulang dari awal. Saya menunggu tahiyat akhir ulang, misalnya kalau dia nggak tahu ilmu batalin aja, kalau dia tahu ya udah saya niat memisahkan diri bersama imam, udah begitu, karena dia imam sudah berhadas ataupun dia kena najis gitu, yang membatalkan sholat, pembatalannya begitu. Ulang kalau tahu, kalau nggak tahu enggak, maka syaratnya Allah ya'lama butlan, dia tidak mengetahui kebatalan sholat imamihi, sholat imamnya gitu ya. Kalau barokah kan bisa lanjut terus kan? Bisa tanpa membatalkan, tapi kita putus, tidak terikat pada imam. Cuma masalahnya kita tidak dapat pahala berjamaah, itu saja karena kita putus. Nah kalaupun disambung kita nggak bisa karena imamnya sudah telah kena najis dan dia kena hadas. Yang membatalkan sholat adalah karena apa namanya najisnya. Tidak berhadas tapi najis gitu. Boleh gantian, imamnya tahu berhadas, tahu di sini kena beling, wah kena beling, dia sadar, akhirnya maju yang belakangnya, dia pergi ke kamar mandi, dicuci lagi, ya kan, salah udah ulang, jadi makmum, diganti jadi imam, gitu, putar-putarnya terus. Nggak masalah, atau imam makmum pas giliran dia jadi imam batal, dia makmum batal lagi, maju lagi, iya terus-terusan, nggak masalah, yang penting di situ adalah begitu prakteknya gitu ya. Wala ya takidah butlanaha, dan ia si makmum tidak meyakini pembatalan sholat si imam. Kamu mujtahidah ini ikhtalafa fil kiblati, seperti dua orang yang berijtihad
Yang berbeda di dalam mengenai arah kiblat. Ini tidak boleh. Au ina aini atau hukum 2 gelas, au saubaini atau 2 pakaian. Pakaian yang maksudnya si imam atau gelasnya. Wa kahanafiyin, dan seperti misalnya dia Hanafi, alimahu mengetahuinya, taroka fardon meninggalkan yang fardu. Paham gak nih maksudnya? Gini deh, si Fulan jadi imam, ya kan? Si A jadi imam, si B jadi makmum. Si B mazhabnya Syafi'i, makmum. Si A mazhabnya Hanafi, umpama kata, atau dia katakanlah Syafi'i tapi dia mengambil pendapat salah satu contoh tentang wudhu. Oke. Kata si imam yang A bahwa tidak tidak batal menyentuh lamsul mar'ah binaqdil wudhu, jadi layan kudu tidak membatalkan bilamsil mar'ati dengan menyentuh perempuan mutlak. Kata si dia nih yang A. Mungkin sering ngobrol kali ya, kan 2 orang yang beristihad. Sebelum sholat dia udah tahu si B nih, kalau si A ini yang jadi imam ini tahu bahwasanya dia ini berpendapat bahwa tidak batal wudhu kalau menyentuh perempuan. Sedangkan makmum si B berpendapat batal, sehingga si B meyakini dong, wah saya nggak bisa ini berimam pada orang yang berbeda mazhab. Karena satu mazhab tapi kalaupun dia pemikirannya sama nggak juga. Paham nggak sampai sini? Kemudian si B bermakmum memaksakan diri pada si imam yang jelas-jelas bahwa dia mengatakan bahwa tidak batalnya wudhu untuk perempuan, maka si B tidak sah. Dengan sebab dia meyakini pembatalan si imam. Paham sampai sini? Gas. Gitu yang dimaksud. Kenapa? Yang bedain yakinnya tadi. Iya, kan meyakini. Atau berbeda dalam urusan kiblat. Dua-duanya lagi pergi ke luar kota, di hotel atau di camping di gunung. Tersesat nih 2 orang. Kata yang si A, kiblatnya ke sana. Kata si B, ke sana yang benar. Ini 2 orang berselisih, ikhtalafa fil kiblat, dalam urusan kiblat. Udah, masing-masing gak boleh jamaah. Kenapa? Karena berbeda dalam kiblat. Begitu yang dimaksud. Karena meyakini pembatal. Wah, kalau gue ikut ini gue batal nih. Ternyata ke sono. Kata yang ini gue juga sama. Ya udah, masing-masing aja dulu. Iya kan? Pasti begitu. Tapi kebanyakan tuh misalnya dalam masalah ranah, kan kita bertanya nih begini nih, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat kepada yang beda mazhab? Iya. Udah kan, banyak tuh pertanyaan seperti itu. Sebenarnya pertanyaan diubah. Dalam fikih itu bukan berbeda mazhab, tapi yang berbeda mengenai tentang istihad daripada ya takidu fi butanihi, meyakini akan pembatalannya. Karena ada satu mazhab atau lain mazhab, jangankan lain mazhab, kadang-kadang satu mazhab saja berbeda dalam pemikiran gitu. Maka dikatakan bukan masalah mazhabnya. Kalau kita yakin, sekali gini ya, kita sembahyang di tempat mana lah kita nggak tahu, tapi kita nggak yakin bahwa dia itu kepembatalannya, istihad dari pembatalan, ya sudah ikutin aja. Mau dia dengan gaya model kayak apa ke sholatnya, yang penting dia kiblat, yang penting sesuai syariat, ya sudah. Contoh lagi, imamnya nggak baca bismillah, sir maksudnya dia, kita nggak tahu kan. Makmum membaca, meyakini bahwa bismillah itu masuk dalam awal surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah masuk dalam surah Al-Fatihah. Pas kita Allahu Akbar, imam nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kalau baca bismillah dia.
Tapi mana gue lagi sholat aja gue mau tanya gue batal. Nah berarti dia tidak meyakini akan pembatalannya atau meyakini dengan pembatalannya. Berarti dia ragu-ragu nih, gimana sih nih? Kalau gue tanya, kalau umpama gini, kan hukumnya sir, sunnah saja kalau baca jahar basmalah. Jadi nggak soalan kayak saya nih, Allahu Akbar, wa ana minal muslimin, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya baca Bismillahirrahmanirrahim, cuman saya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya nih ente ya, ngaji sama saya, yang saya meyakini yang ente pada ngaji sama saya bahwa menurut pendapat Rizky Mansur bahwa basmalah itu termasuk surah Al-Fatihah, jika ditinggalkan maka batal sholatnya. Kata siapa? Kata Ustadz Rizky Mansur. Nah ternyata karena ente udah tahu hukum di dalam membaca basmalah, ya kan, adalah jahar atau enggaknya adalah sunnah menjaharkan baca basmalah, yang penting baca gitu. Jelas sampai sini? Sholatlah saya Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah ente di belakang, waduh Ustadz kok begitu, batalin jangan. Enggak, kenapa? Sunnah. Selain sunnah, karena ente meyakini bahwa saya ini membaca basmalah. Repot kalau kita cepat orang Allahu Akbar, kita enggak ya, tidak apa namanya wa ala ya taqidabu tangkidan, kita tidak meyakini Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, repot, mana gua kenal lagi siapa dia. Ar-Rahmanir-Rahim, langsung kita batalin aja, atau kita mufaraqah atau batalkan diri. Percuma, nggak sah sholatnya. Bukan masalah, berarti egois banget ya kalau gitu. Enggak, itu masalah hukum. Sebab implikasinya, ya kan, kepada nanti masalah Bismillah ini masuk surah atau tidak. Kalau tidak masuk surah, nah, kan Al-Fatihah rukun. Salah satu rukun daripada sholat apa? Membaca surah Al-Fatihah. Masalahnya yang mazhab ini bilang basmalah tidak termasuk surat dalam Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, dia termasuk surat. Bahkan daripada surat-surat yang lain, basmalah itu dimasukkan. Kata yang mazhab yang lain tidak, basmalah itu adalah ada dalam Quran tapi bukan awal minas surah, awal daripada surat. Waduh, pertentangan kan? Jadi selesai. Bukan pada sirnya atau baca kerasnya, bukan, tapi meyakini bahwa apakah basmalah itu masuk dalam surah atau tidak. Kalau kita nggak yakin, tinggalkan, gitu maksudnya. Seperti Hanafiyin alimahu tarkal fardhon, seperti Hanafi kita mengetahui meninggalkan kefarduan dari sifat wajibnya. Nah, itu kan wajib ya, kayak tadi Al-Fatihah, ya kan. Contoh lagi misalnya tumaninah. Bagi dia tumaninah bukan rukun. Kata Hanafi nggak ada itu tumaninah. Loh, berarti kalau sholat sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, walaupun dia sami Allahu liman hamidah, walaupun dia ada tumaninah, tapi kita tahu bahwa pada saat kita ngobrol sama dia, kita debat sama dia, bahwa kata dia tumaninah bukan termasuk dalam rukun sholat. Kenapa? Saya mengambil pendapat Hanafi. Mau ngomong apa lo? Nah, terus kita sholat di belakangnya jadi makmum. Kita tahu dia, enggak. Aks kebalikannya. Nah, jika yang imamnya Syafi'i, yang makmumnya Hanafi, kelar urusan. Beda sholat kan? Benar? Nah, sekarang begini, yang imam kata batal wudhu, menyentuh perempuan, yang imam Syafi'i, yang makmumnya Hanafi, ya kan? Nggak batal, selesai nggak? Ya batal nggak batal, apa urusan gua kalau nggak apa-apa. Imam Syafi'i kata dia tidak, ya bagus lah kalau gitu. Udah kata gua, jangan kan begitu, ya kan? Kata dia, nyentuhnya aja nggak batal. Nah, dia bilang menyentuh perempuan batal. Itu nggak ada hubungan kan? Satu. Yang kedua, ya kan?
Tadi ya mengenai tentang hukum wudhu misalnya itu tadi ya, kayak apa lagi misalnya oke tadi apa tuh baca basmalah ya kan, kata yang ini bilang masuk surat, yang ini enggak, ya udah yang penting kan baca bismillah. Kalau bagi gua sunnah, bagi yang makmum sunnah, bagi ente itu aja udah yang penting kan baca basmalah. Bagi ku sunnah, ente kagak baca bermasalah nggak? Ya enggak juga kan, iya orang kata sunnah gitu. Tapi kalau bahaya kalau Hanafi yang imam, Syafi'i yang jadi korban gitu, karena perbedaan di dalam urusan keyakinan di dalam pembatalan si imamnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada wa alla ya'taqida wujuba qadaiha kamukimi tayammama dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waftah lana abwaaba kulli khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizana min ahli ilmi wal khair wa antu amatakal khair wa taj'alna minal mihan wal fitani wa busiwadir innaka la kusun qadir wa khtimana minka bi wanda wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa du'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.